Selamat pagi dan shalom sahabat Petra. Salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Ya, puji Tuhan sahabat Petra. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kita dalam keadaan sehat, selamat setelah kita boleh beristirahat semalaman di dalam berkat pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Bagi sahabat Petra yang pagi hari ini dalam keadaan sakit, tetap teguh dalam iman dan pengharapan, karena Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Gembala Agung pemelihara kehidupan domba-dombanya. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama untuk masuk dalam perenungan pagi hari ini, dalam acara Embun Pagi Radio Petra ini bersama saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita awali sebelum kita bersama menerima firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari sahabat Petra, saya antarkan. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami mengucap syukur atas berkat cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, segar, oleh karena cinta kasih Tuhan. Dan bagi sahabat Petra, Tuhan ada di antaranya yang menderita sakit, mungkin dalam pergumulan masalah. Biarlah kami semua boleh mengucap syukur di pagi hari ini. Karena Engkau selalu menyertai kami, Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta kami. Tuhan mengawali langkah kehidupan kami hari ini, kami akan bersama-sama menerima firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi bekal langkah kehidupan kami hari ini. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap sedia mendengar, mengerti, dan berkomitmen melaksanakan amanat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, renungan Embun Pagi saat ini akan mengambil bacaan dari surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima, ayatnya dari yang ke-6 sampai dengan 11, dengan judul perikop hasil pembenaran. Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya akan mengulang ayat yang ke-9 menjadi ayat mas kita demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sahabat Petra, tema kita pada renungan Embun Pagi ini adalah dibenarkan oleh darah-Nya. Sahabat Petra, darah merupakan unsur yang sangat vital, sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita
kekurangan darah, misalnya karena terluka, karena kecelakaan, wah itu bisa berbahaya kalau tidak segera bisa diatasi pendarahannya. Dan kalau kita kehilangan banyak darah, kita harus transfusi darah. Demikian pula kalau HB tingkat kandungan darah merah kita turun, drop, ya, kita harus menaikkannya supaya kita boleh bebas dari dampak-dampak kekurangan butir-butir darah merah itu, seperti pusing kepala, lemas, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Petra, dari bacaan kita, firman Tuhan pagi hari ini, kita ditegaskan bahwa begitu pentingnya darah untuk pembenaran kehidupan orang berdosa seperti kita ini, yaitu melalui darah Tuhan Yesus yang sungguh memberikan penebusan bagi kita orang berdosa dan mengaruniakan keselamatan bagi kita semua. Sahabat Petra, kekuatan atau bisa disebut juga dengan kuasa darah Kristus, ya, itu adalah membebaskan kita keluar dari kungkungan dosa, dari belenggu dosa, bahkan juga dari hukuman atas dosa, yaitu maut. Upah dosa adalah maut. Darah Tuhan Yesus Kristus yang mengalir di kayu salib di bukit Golgota itu menjadi pengganti atas hukuman dari dosa-dosa kita. Kita telah menerima pengampunan dan juga keselamatan, ya, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penebusan dan penyelamatannya itu. Sahabat Petra, kita ini tentu menyadari kita banyak melakukan kesalahan sepanjang kehidupan kita, bahkan dosa-dosa yang kita buat, yang membuat kita tidak pantas di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah membersihkan kita, hidup kita dari dosa-dosa kita dan membenarkan kita di hadapan Tuhan Allah, sehingga kita boleh berani menghadap tahta kemuliaan Allah yang Maha Kudus itu. Melalui darah Sang Kristus, hubungan kita pun telah dipulihkan dengan Allah dalam kehidupan yang penuh dengan kekudusan dan keselamatan yang sejati, dan itu lestari atau abadi. Nah, sahabat Petra, sesungguhnya lah kita tidak benar, ya, tidak hidup benar di hadapan Tuhan Allah, tetapi dibenarkan oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah yang dipakai, ya, oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus ini menjadi sarana di mana Tuhan Allah memiliki kuasa untuk menyelenggarakan korban penebusan. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama, sahabat Petra, pada kitab Imamat kita akan menemukan bahwa setiap kesalahan manusia, dosa manusia, itu harus dengan melakukan ritual pemotongan hewan, ya, pencurahan darah. Misalnya kita ambil dari pasal yang ketiga, Imamat pasal yang ketiga, korban keselamatan, kita boleh baca dari ayat 1 dan 2 melengkapi bacaan kita hari ini dengan judul perikop korban keselamatan. Demikian firman Tuhan melalui kitab Imamat pasal 3 ayat 1 dan 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruskah? Saya ulang. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan menghendaki, ya, memakai,
ya, darah korban ya, untuk keselamatan umat. Ya, demikian pula kalau kita membaca nanti pasal-pasal 4, 5 sampai dengan yang ke-7, kita menemukan bahwa harus ya dilakukan pemberian korban, penyembelihan korban yang mengeluarkan darah untuk penghapus dosa, untuk penebus salah, demikian pula untuk korban keselamatan. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus ya harus menumpahkan darah melalui penyaliban di Bukit Golgota itu, di mana firman Tuhan di Perjanjian Lama digenapi di dalam pencurahan darah Tuhan Yesus untuk menebus kita semua dari kuasa dosa, dari kuasa maut itu. Dan itu semua darahnya itu ditumpahkan ya, untuk membersihkan diri kita, hidup kita manusia yang berdosa ini dari dosa-dosa dan kenajisan. Manusia yang bersalah, yang nista karena dosa, dibenarkan oleh karena darah yang ditumpahkan di puncak Bukit Golgota itu. Dengan demikian kita semua manusia berdosa ini menerima pengampunan sejati dari Tuhan Allah. Hal inilah kiranya mengingatkan kita semua orang percaya, dan kita diingatkan melalui peristiwa atau sakramen perjamuan kudus, di mana digunakan sarana roti atau hosti, lalu anggur yang semuanya itu melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan kita semua. Kiranya perjamuan kudus yang kita ikuti di gereja masing-masing ya, atau sahabat Petra yang menjadi warga gereja Katolik melalui komuni Ekaristi, ya kita semua boleh diingatkan akan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Berbahagialah kita orang-orang yang menjadi bagian dari penebusan Tuhan Yesus ini. Berbahagialah sahabat Petra semuanya kalau kita menjadi bagian dari umat tebusan Tuhan Yesus. Kiranya renungan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita dan menyemangati kita untuk melanjutkan kehidupan hari ini di dalam pimpinan firman-Nya. Amin. Sahabat Petra, mari kita bersama bersehati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di mana kasih-Mu telah Engkau karuniakan kepada kami semua orang percaya, yang sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa dan tidak pantas bertelut di hadapan Tuhan karena keberdosaan kami. Sungguh firman-Mu hari ini, pagi ini melalui embun pagi Radio Petra, menjadikan kami merasakan damai sejahtera, sukacita yang sejati, oleh karena Tuhan berkenan menebus kami orang berdosa dari kuasa dosa, dari hukuman dosa yaitu maut. Sehingga ya Tuhan kami boleh menerima hidup baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan dalam hidup baru kami boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dan senantiasa setiap hari kami boleh dituntun di dalam langkah hidup kami melalui firman-Mu yang boleh kami terima diantaranya melalui ruang embun pagi Radio Petra. Ya Tuhan, dengan semangat, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, langkah kami, kegiatan kami hari ini di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat Petra, baik yang bekerja, yang masih studi, maupun yang purna tugas, yang hari ini boleh melakukan setiap aktivitas, semuanya di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah kami menjalani hari ini dengan keyakinan iman. Engkau beserta kami, Engkau mengaruniakan keselamatan kepada kami. Tak lupa kami berdoa untuk sahabat Petra yang menderita sakit, kiranya Tuhan karuniakan kesembuhan, Tuhan berkati setiap usaha
untuk boleh memulihkan kesehatan. Demikian pula sahabat Petra yang di dalam pergumulan hidup, biarlah dalam kuasa penebusan Tuhan Yesus kami boleh bangkit, kami boleh sungguh-sungguh dengan semangat dan berpengharapan. Hidup kami walaupun tidak lepas dari setiap pergumulan hidup, kami akan Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan akhirnya Tuhan angkat dari segala persoalan yang membelit kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan hidup, damai sejahtera dalam pertolongan Tuhan. Kami juga ingati akan Radio Petra ini, kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati terus program siaran Radio Petra ini. Tuhan berkati setiap pengurus, Tuhan berkati setiap personal yang menjadi pelayan, penyiar, teknisi, demikian pula yang boleh mengawal, menjaga keamanan studio Radio Petra ini. Tuhan berkati semuanya, boleh menjadi alat-Mu mewartakan Injil Tuhan, kabar baik bagi setiap orang yang boleh mendengar siaran Radio Petra. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami di dalam nama penebus kami yang hidup, yang telah berkorban tubuh, darah, dan nyawanya bagi kami, membenarkan hidup kami. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang embun pagi hari ini kiranya sungguh menyegarkan, menyemangati, dan menuntun hidup kita hari ini. Sahabat Petra, jangan lupa nanti malam kita akan berjumpa kembali dalam acara doa malam Radio Petra. Akhirnya saya Pendeta Indrianto Adiatmo mengucapkan selamat menjalani kehidupan di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam Birukun.